Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Cahyani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen. Langsung saja kita ke materinya yang pertama, yaitu sejarah sistem informasi. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama dari sejarah sistem informasi. Yang pertama yaitu evolusi peranti keras komputer. Pada tahun 1946 ditemukan komputer pertama dan dinamai dengan nama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator. Lalu pada tahun 1951 komputer ini berganti nama menjadi ENIVAC 1 yang dipasang di sebuah organisasi pemerintah. Dan 3 tahun kemudian, yaitu tahun 1954, komputer ini dipasang pada sebuah organisasi bisnis. Selanjutnya, komputer berukuran kecil. Karena komputer semakin populer, maka dibuatkan komputer skala kecil yang dinamai dengan komputer mini. Lalu disusul komputer yang lebih kecil lagi yang dinamakan mikrokomputer, dan selanjutnya dibuatlah personal komputer atau PC. Ya, yang selanjutnya yaitu hukum Moore. Dicetuskan oleh Gordon Moore, salah satu pendiri Intel yang muncul pada tahun 1960-an. Hukum ini menyatakan bahwa kecepatan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Pada tahun 1970-an, tingkat pelipat gandaan meningkat menjadi 18 bulan, satu tingkat yang terus meningkat sampai saat ini. Ya, yang selanjutnya yaitu pengantar arsitektur komputer. Yang pertama ada input dan output. Input yaitu peranti lunak, aplikasi yang menjalankan tugas-tugas bagi pengguna seperti pengolah kata, melakukan perhitungan, memanipulasi data, dan banyak lagi. Output yaitu peranti keras komputer yang dikendalikan oleh sistem operasi. Lalu ada CPU. CPU ini mengendalikan seluruh komponen lain. Dan yang terakhir ada RAM. RAM bertindak sebagai tempat kerja sementara bagi CPU. Semakin besar area kerja, maka akan semakin cepat CPU dalam menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya ada pengantar arsitektur komunikasi, yaitu ada modem. Modem adalah peranti keras yang memodulasi sinyal digital dari sebuah komputer ke sinyal analog dan sebaliknya. Dalam pertukaran informasi antar komputer kita dibutuhkan perantara, yaitu kita dapat menggunakan modem. Pembahasan yang selanjutnya yaitu evolusi di bidang aplikasi komputer. Yang pertama ada sistem fisik. Sistem fisik ini terdiri dari sumber-sumber daya yang berwujud bahan baku, seperti karyawan, mesin, uang, dan sebagainya. Selanjutnya ada sistem virtual yang terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Sebagai contoh, ruang penyimpanan persediaan yang menyimpan barang-barang. Lalu ada sistem terbuka, yaitu sistem yang berinteraksi dari lingkungannya melalui aliran sumber daya fisik. Selanjutnya ada sistem tertutup, adalah sistem yang tidak berkomunikasi dengan lingkungannya. Sistem yang tertutup ini tidak akan berinteraksi dengan konsumen, manajer, atau siapapun, dan tidak menjadi perhatian dari pengembang dan pengguna sistem informasi. Ya, yang selanjutnya yaitu sistem pemrosesan transaksi yang diawali dengan penginputan data, lalu data tersebut akan diolah dan menghasilkan output berupa laporan informasi yang dapat digunakan manajer dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan sebuah masalah. Perhatikan gambar di atas. Gambar di atas merupakan model dari sistem pemrosesan transaksi. Input, transformasi, dan output dari sistem fisik perusahaan berada di bagian bawah. Data dikumpulkan dari semua sistem fisik dan lingkungan lalu dimasukkan ke dalam basis data. Peranti lunak pemrosesan data mengubah data menjadi informasi bagi manajemen perusahaan dan bagi individu dan organisasi di dalam lingkungan perusahaan. Selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kepentingan yang sama. Sistem informasi manajemen akan menghasilkan informasi melalui penggunaan dua peranti lunak. Yang pertama yaitu peranti lunak pembuat laporan. Peranti lunak pembuat laporan menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus.
Dan yang kedua yaitu model matematis. Model matematis menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atau operasi perusahaan. Selanjutnya ada sistem kantor virtual atau virtual office system. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada otomatisasi kantor atau office automation, yaitu penggunaan elektronik untuk memfasilitasi komunikasi. Yang kedua ada sistem produktivitas pribadi atau personal productivity system, yaitu sistem sederhana yang bersifat administratif. Dan yang ketiga ada kantor virtual atau virtual office, yaitu melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada tempat fisik. Selanjutnya ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning System, yaitu sistem berbasis komputer yang memungkinkan untuk memanajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Selanjutnya ada pengguna sistem informasi. Yang pertama ada karyawan di bidang akuntansi. Karyawan di bidang akuntansi inilah yang mengolah input menjadi output, dan output tersebut dapat digunakan oleh manajer dan staf profesional. Sehingga pengguna sistem informasi ada tiga. Yang pertama yaitu karyawan di bidang akuntansi, yang kedua manajer, yang ketiga non-manajer dan staf profesional. Selanjutnya manajer sebagai pengguna sistem informasi. Di sini terdapat tiga tingkatan manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan strategis. Biasanya diisi oleh para manajer tingkat atas, yaitu seperti presiden, wakil presiden. Biasanya keputusan dari mereka ini akan memiliki dampak pada keseluruhan anggota organisasi selama bertahun-tahun. Yang kedua yaitu kendali manajemen. Di sini diisi oleh manajer tingkat menengah yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan rencana dan memastikan tercapainya tujuan. Dan yang ketiga adalah kendali operasional, yaitu manajer tingkat bawah yang biasanya terdiri dari pimpinan departemen, penyila, pimpinan proyek, orang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan rencana yang ditentukan oleh manajer dari tingkat yang lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu peran manajerial menurut Mitchburg. Yang pertama yaitu peran interpersonal. Inti dari peran interpersonal yaitu manajer mengatur segala sesuatu yang ada di dalam unitnya. Yang kedua yaitu peran informasional. Inti dari peran informasional yaitu manajer mencari informasi, mengolah informasi, dan menukar informasi dari dan ke dalam unitnya. Yang ketiga yaitu peran keputusan. Inti dari peran keputusan adalah manajer mengambil keputusan atas unitnya. Sekian presentasi dari saya. Maaf karena masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.